Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi bersama saya Sari Yunitaratna, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Jenny Ambiani MPD dan pengajar praktik Ibu Widatul Jamanga SPD AUD. Dalam merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan metode inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal terbaik atau positif, dengan cara mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode BAGJA, B, A, G, J, A. B. Buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berdasarkan pengamatan dan aset yang ada di sekolah, maka saya telah merumuskan visi guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan visi tersebut, maka prakarsa perubahan yang saya ambil yaitu membentuk karakter peserta didik yang mandiri. Bapak Ibu guru hebat, berikut tahapan BAGJA yang telah saya buat. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu, apa yang harus saya lakukan untuk membentuk karakter peserta didik yang mandiri? Maka tindakan yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mencari informasi melalui jurnal pendidikan terkait pentingnya karakter peserta didik yang mandiri. Yang kedua, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya membentuk karakter peserta didik yang mandiri. Dan yang ketiga, berdiskusi dengan rekan sejawat tentang pembelajaran yang membentuk karakter peserta didik yang mandiri. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat mewujudkan karakter mandiri peserta didik? Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih mandiri? Dan situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang membentuk karakter mandiri peserta didik? Maka tindakan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mewawancarai rekan guru yang lebih dahulu sudah berhasil mewujudkan karakter peserta didik yang mandiri. Yang kedua, mencari informasi melalui jurnal pendidikan mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk karakter mandiri peserta didik. Yang ketiga, melakukan survei terhadap peserta didik tentang apa yang diinginkan dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, menumbuhkan mental peserta didik untuk lebih percaya diri sehingga menumbuhkan karakter mandiri. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi
jika pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter mandiri peserta didik telah berjalan dengan baik, bagaimana perasaan peserta didik dan rekan sejawat saat melakukan pembelajaran yang menumbuhkan karakter mandiri, dan bagaimana jika penumbuhan karakter mandiri pada peserta didik telah terbentuk dengan baik. Maka, tindakan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, membuat catatan selama proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan refleksi setiap selesai melakukan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan lesson study bersama rekan sejawat dan meminta umpan balik. Dan yang keempat, membudayakan praktik baik ini dan berbagi pengalaman kepada rekan sejawat lainnya. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana, di mana pertanyaannya yaitu apa langkah sederhana yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter mandiri peserta didik? Apa langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Maka, tindakan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menjadi teladan dan pribadi yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang kedua, membangun mental peserta didik agar dapat percaya diri. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan mengaitkan pada kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi. Yang kelima, memberikan umpan balik terhadap hasil belajar peserta didik. Dan yang keenam, berkolaborasi dengan teman sejawat. Tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi, di mana pertanyaannya adalah siapa yang akan saya libatkan dalam rencana membentuk karakter peserta didik yang mandiri, budaya belajar seperti apa yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter peserta didik yang mandiri, dan kapan kegiatan membentuk karakter peserta didik yang mandiri ini terjadi. Maka, tindakan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melibatkan peserta didik, kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua atau wali murid. Yang kedua, memberikan ice breaking di dalam kegiatan pembelajaran agar peserta didik lebih bersemangat. Yang ketiga, memberikan pertanyaan pemantik untuk memancing peserta didik berbicara. Yang keempat, memberikan kesempatan peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya. Yang kelima, menggunakan media, metode, dan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang keenam, melakukan refleksi bersama peserta didik. Yang ketujuh, membuat catatan kejadian selama proses pembelajaran. Dan yang kedelapan, dilaksanakan setiap hari saat waktu pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah tahapan-tahapan Bagja yang telah saya susun berdasarkan prakarsa perubahan membentuk karakter peserta didik yang mandiri. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.